Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Asni Yunarsi, NIM 2263110 dari Prodi Perbankan Syariah Lokal PS 5A. Di sini saya akan menganalisis kasus Bank Syariah Indonesia KCPMT Haryono Semarang untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Arbitrase dalam Bank Syariah oleh dosen pengampu Bapak Sucipto, Magister Ekonomi. Terima kasih. Latar belakang terdirinya kasus ini berawal dari adanya pembiayaan murabaha yang diberikan oleh Bank Syariah Indonesia KCPMT Haryono Semarang kepada seorang nasabah. Dalam pembiayaan murabaha, bank bertindak sebagai pembeli yang membeli barang yang diminta oleh nasabah, misalnya kendaraan, barang elektronik, atau kebutuhan lainnya. Kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan margin keuntungan yang telah disepakati sebelumnya. Pembayaran ini dilakukan secara angsuran dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Namun setelah beberapa waktu berjalan, nasabah mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran angsuran. Beberapa faktor yang mempengaruhi nasabah dalam hal ini mungkin terkait dengan kondisi ekonomi yang tidak stabil, pengelolaan keuangan pribadi yang kurang baik, atau perubahan situasi keuangan nasabah. Kegagalan nasabah untuk memenuhi kewajiban nasabah dalam melaksanakan kewajibannya, pembayaran angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dalam akad murabaha. Nah, akibat dari prestasi ini, bank berhak untuk melakukan langkah-langkah tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam akad, termasuk pemberi saksi, rekonsilasi pembiayaan, atau bahkan eksekusi terhadap jaminan yang diberikan oleh nasabah. Nah, faktor-faktor penyebab terjadinya kasus ini, yang pertama itu ada kurangnya pemahaman dari nasabah tersebut tentang akad murabaha. Nasabah mungkin tidak sepenuhnya memahami hak dan kewajiban dalam akad murabaha, termasuk kewajiban untuk melakukan pembayaran angsuran tepat waktu. Bank mungkin kurang memberikan edukasi atau informasi yang cukup mengenai konsekuensi dari kegagalan dalam membayar angsuran. Kemudian ketidaktepatan dalam penilaian kemampuan finansial nasabah. Bank seharusnya melakukan analisis kelayakan yang lebih teliti terhadap kemampuan finansial nasabah sebelum memberikan pembiayaan. Jika bank tidak melakukan pengecekan yang cermat terhadap kemampuan nasabah untuk membayar angsuran, hal ini dapat menyebabkan kesulitan di kemudian hari. Yang ketiga, perubahan kondisi ekonomi nasabah. Perubahan kondisi ekonomi seperti kehilangan pekerjaan, penurunan pendapatan, atau kondisi ekonomi makro yang tidak stabil dapat mempengaruhi kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajibannya. Dan yang terakhir itu ada manajemen pembiayaan yang tidak optimal oleh bank. Jika bank tidak secara rutin melakukan monitoring terhadap nasabah, atau jika ada keterlambatan dalam memberikan peringatan atau solusi kepada nasabah yang mengalami kesulitan, masalah pembayaran angsuran dapat semakin buruk. Kemudian langkah penyelesaian sengketa dari kasus yang saya jelaskan tadi, pertama itu mengidentifikasi penyebab sengketa dengan melakukan klarifikasi terhadap masalah yang terjadi. Pihak yang terlibat, baik nasabah, bank maupun pihak terkait lainnya, perlu menjelaskan kronologi peristiwa dan alasan timbul sengketa. Hal ini meliputi pengecekan apakah ada pelanggaran terhadap sistem syariah seperti riba, gharar, atau maisir. Yang kedua, mediasi internal. Bank Syariah Indonesia memiliki Dewan Pengawas Syariah yang bertugas untuk memastikan operasional Bank Syariah dengan prinsip-prinsip syariah. DPS dapat melakukan mediasi antara pihak bank dengan nasabah untuk mencari penyelesaian awal yang bersifat damai. Proses mediasi ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah tanpa perlu membawa kasus ke tingkat yang lebih tinggi, dengan mengedepankan prinsip musyawarah atau mufakat. Yang ketiga, penyelesaian melalui arbitrase syariah. Jika mediasi internal tidak berhasil atau salah satu pihak merasa tidak puas dengan hasilnya, maka langkah selanjutnya adalah penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase syariah. Bank Syariah Indonesia dapat merujuk pada lembaga arbitrase yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa sesuai dengan hukum Islam, seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI yang memiliki divisi syariah. Nah, jika menggunakan arbitrase tadi, proses arbitrase ini merupakan beberapa tahap. Yang pertama, pendaftaran sengketa. Pihak yang merasa dirugikan dapat mendaftarkan sengketa kepada lembaga arbitrase syariah yang ditunjuk. Yang kedua, pemilihan arbiter. Pihak-pihak terlibat memilih arbiter yang berkompeten dalam hukum syariah untuk menangani kasus tersebut. Yang ketiga, proses sidang arbitrase. Dalam sidang arbitrase, kedua belah pihak mengajukan bukti dan argumen mereka. Arbiter akan memeriksa bukti yang ada dan memutuskan berdasarkan hukum syariah. Yang keempat, putusan arbitrase. Arbiter akan melakukan keputusan yang mengikat dan adil, yang berfokus pada pemulihan hak-hak pihak yang dirugikan dan menghindari pelanggaran terhadap prinsip syariah. Kemudian ada penyelesaian secara damai. Pada setiap tahapan sengketa, baik di tingkat mediasi maupun arbitrase, prinsip penyelesaian sengketa secara damai atau settlement dapat diterapkan. Ini melebarkan kesepakatan antara pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan masalah tanpa perlu melalui proses hukum yang lebih panjang. Settlement ini bisa mencakup kompensasi atau ganti rugi, pengembalian dana, atau pembayaran transaksi yang dianggap merugikan salah satu pihak.
Terus ada pembinaan dan pencegahan. Setelah penyelesaian sengketa, langkah berikutnya adalah memastikan bahwa tidak ada kejadian serupa terjadi di masa depan. Bank harus melakukan evaluasi terhadap prosedur dan kebijakan internal untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap prinsip syariah di kemudian hari. Ini juga mencakup pelatihan dan peningkatan kesadaran kepada karyawan dan nasabah mengenai pentingnya mematuhi prinsip syariah dalam transaksi. Kemudian monitoring dan pengawasan. Dewan Pengawas Syariah berperan penting dalam melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan operasional bank pasca penyelesaian sengketa. DPS memastikan bahwa seluruh kebijakan dan prosedur yang diterapkan oleh bank tetap sesuai dengan ketentuan syariah, serta melakukan audit untuk memastikan tidak ada pelanggaran yang terjadi lagi. Nah, dengan langkah-langkah ini, penyelesaian sengketa yang terjadi di Bank Syariah Indonesia (KCP MT Maharyono Semarang) dapat dilakukan secara adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, serta menghindari terjadinya kerugian yang lebih lanjut antara kedua belah pihak tersebut. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dari kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan menganalisis kasus berdasarkan prinsip syariah. Prinsip-prinsip syariah yang berlaku dalam pembiayaan murabahah sangat menekankan pada keadilan dan transparansi. Dalam hal ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menjalankan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Yang pertama itu keadilan dalam penetapan harga dan margin keuntungan. Akad murabahah mengharuskan bank untuk menetapkan harga jual yang jelas, termasuk margin keuntungan transparan. Semua biaya dan keuntungan harus disepakati oleh kedua belah pihak, antara bank dan nasabah, tanpa ada unsur penipuan atau ketidakjelasan. Yang kedua itu tanggung jawab pihak bank dan nasabah. Dalam prinsip syariah, kedua pihak bank dan nasabah ini harus mematuhi perjanjian yang telah disepakati. Jika nasabah gagal memenuhi kewajibannya, bank berhak untuk menuntut pemenuhan kewajiban tersebut, tetapi dengan cara yang tidak merugikan nasabah. Di sisi lain, nasabah juga berkewajiban untuk membayar sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati tanpa adanya penghindaran atau kelalaian. Kemudian penyelesaian sengketa ini secara damai. Dalam syariah, penyelesaian sengketa lebih diutamakan melalui cara damai dan musyawarah. Arbitrase mungkin adalah salah satu contoh solusi yang disarankan untuk menyelesaikan sengketa dengan cara adil dan sesuai dengan prinsip syariah. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dari kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.